berikutnya kita akan masuk pada bagaimana sesi mengenai jadwal ya, dan yang disebut sebagai model jarak jauh ini ya. Oke ya, jadi jadwalnya, jadi kalau kita lihat di dalam kegiatan ini itu ada 3 modul. Yang pertama adalah pemahaman dasar mengenai teori pembiayaan. Jadi bulan Desember ini sampai tanggal 21 kita membahas mengenai apa yang disebut sebagai teori pembiayaan. Ya mungkin ada data juga ya. Tapi modul 2 kita mulai pada bulan Januari, kita sudah harapannya APBN dan APBD, walaupun APBD mungkin masih belum begitu ya, tapi minimal RAPBD barangkali ya. Ya. Nah, ini kita sudah mulai, dan modul 3 kita akan masuk lebih detail kalau bisa sampai APBD masing-masing. Jadi modul 2 dan 3 itu terkait dengan data realnya ya. Nah, sehingga dari modul 2 dan 3 ini semua Pengda di Yakmi itu harapannya bisa membuat semacam observasi ya, kemudian memahami apa yang terjadi di APBN dan APBD. Nah, ini akan sangat menarik ya, karena real betul. Dan tadi kekhawatiran teman-teman mengenai apakah penyerapan sulit, bagaimana sistem kontrak dan sebagainya, itu akan bisa kita bahas ketika nanti sampai ke modul 2 dan modul 3 ini. Dan harapannya pada waktu itu nanti Bappenas juga sudah siap dengan modul mengenai perencanaan di level provinsi dan kabupaten yang di Bapeda. Karena juga nanti mulai tahun depan itu ada perencanaan sektor kesehatan di daerah Pak. Jadi RPJMN bidang kesehatan, dan nanti juga ada RPJMD sektor kesehatan. Dan bagi daerah-daerah yang baru pilkada ya, itu timingnya sangat tepat, karena bupati atau wali kota atau gubernur terpilih dalam waktu 6 bulan harus membuat atau menyusun RPJMD ya. Seperti di Sleman ini ya di pilkada ya. Ya, nanti bupati yang terpilih itu harus bikin RPJMD, di mana di dalamnya ada bidang kesehatan yang tidak hanya Dinkes Pak, tapi semua dinas terkait, masuk juga sektor swasta. Nah, jadi kita akan sibuk betul dengan urusan perencanaan, karena adanya pilkada di 200 berapa itu? 40-an ya, banyak tuh. Ya, ini ya modulnya. Nah, untuk yang modul pertama sudah lebih jelas, kita ada 4 minggu. Yang ini minggu pertama itu Sabtu hari ini kita membahas mengenai pembukaan dan teori dasar mengenai fungsi pembiayaan. Ya. Kemudian nanti minggu kedua, minggu depan itu Pak Muhammad Fauzi Kurniawan akan membahas mengenai proses penetapan APBD dan APBN juga ya nih ya, dan penyalurannya. Nah, ini kita akan mencoba melihat apa yang terjadi di APBN, dan bisa Anda lihat ya, itu ada semacam bidang-bidang di dalam konteks sektor kesehatan yang bisa dilihat di APBN ya. Dan apa fungsi dari DAK, fungsi tugas pembantuan, ya itu bisa dicermati di minggu depan. Ya. Kemudian minggu ketiga ini adalah mengenai sistem kontrak. Nanti Pak Dwi nih, saya tidak berhalangan nanti Pak Dwi 12 Desember untuk mengapa dibutuhkan sistem kontrak. Ini juga ada teorinya. Dan nanti pada minggu 4, 19 Desember kita menutup modul 1 ini dengan melihat bagaimana outlook pembiayaan kesehatan untuk tahun 2016. Nanti ada semacam seminar untuk ini ya. Jadi ini modul pertama ya, dan nanti modul kedua kita nanti sudah menggunakan data masing-masing. Jadi para pengurus Pengda harus bikin tim yang isinya bisa ini apa ya, seperti penelitian Pak. Ya, kalau perlu yang pengurus Pengda yang menjadi dosen di Poltekkes ya nugaskan mahasiswanya atau bikin penelitian. Ini bisa sekali ya. Oke, nah kemudian cara penyampaiannya ini nanti kita menggunakan blended learning ya, jadi berbasis web, di mana di dalam web nanti itu ada berbagai macam event ya yang bisa kita ikuti, termasuk misalnya face to face classroom seperti ini, ada berapa yang ikut face to face, tapi juga ada live e-learning seperti ini ya, pakai webinar ya. Nah ini ternyata pesertanya banyak ya, jadi
besok kita akan buka lagi untuk 500 ya, jadi ini lebih dari 100 ya, jadi udah mentok ya. Ya, bisa di 500 lagi bisa nggak diubah yang 500 ya. Jadi ternyata melebihi dari dan juga ada yang sifatnya self-paced learning ya. Jadi yang bahan-bahan itu bisa dipelajari sendiri. Misalnya tidak datang dalam webinar ya, karena sekarang hari ini jam ini pas sibuk ya, nanti bisa membaca videonya. Nanti video itu akan bisa diakses minimal Senin sudah bisa dilihat ya. Kemudian kita bertumpu pada jaringan komunikasi. Nah, ini yang perlu betul-betul dicermati untuk semua pengda-pengda IAKMI dan juga LSM yang ikuti ini. Mohon betul supaya dalam konteks konfigurasinya ini kegiatan di Jogja itu diikuti oleh pengda ya, dan juga oleh LSM-LSM barangkali atau perorangan. Nah, setiap pengda tadi itu tolong masuk ke web dan kita ada training untuk hardware ya, di mana setiap kantor supaya lebih mudah untuk diskusi bisa pakai suara, itu minimal misalnya nih internetnya harus bandwidth yang 2 mega ini. Ya nih. Itu bisa menangkap video dan baik, tapi kalau kurang itu mungkin bisa patah-patah atau sering tidak jelas ya. Nah, untuk perorangan juga sama, dan perorangan itu bisa di rumah masing-masing ya, di kamar bisa ya, belum mandi pun bisa ya. Tapi kalau di Pengda itu harapannya seperti di Kepri, saya dengar di auditorium Dinas Kesehatan Kota ya. Ya, ini begitu. Jadi di tiap Pengda itu mohon supaya sejak sekarang itu mulai memperbaiki sistem telekonferensi yang berbasis internet. Ini murah sekali. Ya. Semua kantor pasti mampu nih. Kalau sampai nggak mampu itu ya pertanyaan hari gini masih tidak bisa internet itu ya tanda kutip kalau bisa jauh itu kebangetan ya. Ya, nah kemudian kerjasama dengan JKKI ini ada web yang ada di sini ya, ada web ya, kemudian ada anggota-anggota di sini dan kita juga akan lihat nanti semua Pengda DKI kami ajukan untuk masuk ke jaringan kebijakan kesehatan ya. Kemudian di sini nanti kita akan bisa kerjasama dengan di rumah sakit Kemenkes dengan sekali lagi dengan sistem internet ya. Jadi web ini sebagai pusat kegiatannya. Jadi Anda harus rajin melihat web kebijakan kesehatan Indonesia. Kemudian trainingnya sendiri, kalau kita lihat, nah ini untuk Pengda IAKMI itu mohon supaya betul-betul bisa mengorganisir pertemuan di tempat tadi. Minggu depan harapannya bisa lebih baik lagi, nanti Mbak Yusuf dan teman-teman bisa mendukung Pengda yang akan konsultasi mengenai hardware ya. Dan bisa juga membeli hardware yang lengkap, itu nggak mahal, antara 15 juta sampai ya tergantung, ada yang mahal sekali juga ada ya. Jadi saya yakin semua perguruan tinggi, Poltekkes, FKM itu punya kemampuan untuk menyediakan fasilitas kelas dan peralatan. Kemudian juga mengelola kegiatan mingguan ini. Kemudian aspek keuangan, memang ini gratis ya, jadi semua yang ikut ini nggak membayar ya. Tapi ada tapinya, kalau ujian nanti SKP itu akan membayar Rp750.000 dan untuk Pengda mungkin ada kebijakan khusus ya. Jadi sekali lagi bahwa Anda mengikuti kursus ini tidak membayar, gratis ya. Tapi kalau mau ujian dapat SKP baru membayar ya. Yang tidak mau SKP ya tidak usah ikut ya, nggak usah membayar nanti. Itu ya. Problem paham ya ini. Karena pengen tanya loh kok harus bayar Pak? Enggak, ini terbuka nih. Kami UGM penganut lembaga yang open ya. Terus nanti UGM bangkrut, enggak lah, kita cari uang juga masih ada, walaupun nggak kaya tapi nggak akan bangkrut UGM. Ya, nah ujian nanti yang ikut itu akan dilakukan dengan menggunakan komputer dan jarak jauh juga, ya. Jadi tidak perlu datang ke Jogja, dari Kendari, dari Palu, dari Banda Aceh, dari Jayapura, dari Larantuka itu bisa. Ya. Soal-soalnya ada MC dan EC, dan bila lulus akan dikirimkan sertifikat, kalau nggak salah 8 ya SKP-nya, 8 SKP IAKMI, ya, cukup besar ya. Nah sehingga pertanyaan hari ini yang mungkin bisa kita diskusikan sebentar ya, ini teknis ya, kita minta diskusi teknis ya, apakah gambar kita diterima dengan baik ya, apakah di IAKMI cabang itu juga baik, artinya kegiatan ini, apa punya kelemahan-kelemahan dan bagaimana cara mengatasi kelemahan ya. Jadi mohon kita sekarang di luar konteks ilmu dulu ya, kita masuk ke diskusi mengenai teknisnya nih. Gimana? Kira-kira ada masalah teknis nggak? Ada yang mau komentar atau memberikan semacam pertanyaan tentang masalah teknisnya nih, teknik
komunikasi dan mungkin juga jadwal juga. Silakan.